Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama pasiennya? Indah. Umurnya kalau boleh tahu berapa bulan? Berapa tahun? 2 tahun lebih 1 bulan. Tanggal lahirnya bisa disebutkan? Tanggal lahirnya 2 Juli tahun 2018. Oh iya, berarti umurnya 2 tahun 1 bulan ya Bu? Iya. Ibu, perkenalkan, nama saya Fitri Andriani. Saya perawat di ruang melati yang berjaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya itu untuk mengetahui perkembangan dari kesehatan anak Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang mau Ibu tanyakan? Nggak ada, Dok. Nggak ada, oke, baik, sebentar ya. Baik Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya mulai ya. Sebentar. Adek, diperiksa dulu ya. Adek ini ya, dilihat rambutnya ya. Dilihat bentuk kepalanya mesoval, terus dilihat rambutnya, dia rambutnya juga pendek, bersih, rambutnya hitam, tidak ada luka juga. Lalu ada lihat ke sini matanya, ke atas. Fungsi penglihatannya juga baik, skleranya tidak ekterik, terus konjungtivanya juga anemis. Lalu baik deh, oh ya, coba dicium. Kepala kecium yang ini ada putih ya? Iya. Terus lihat ya deh, hidung tidak terdapat luka dan terdapat sedikit serumen. Terus dilihat mulutnya, mukosa mulutnya lembab. Terus terdapat karang gigi dan tidak terdapat stomatitis atau sariawan. Ada, sekarang dilihat dulu ya telinganya. Bentuk telinganya juga simetris, tidak ada luka. Tampak sedikit serumen, lalu sebelahnya ya, tampak sedikit serumen. Terus lehernya gini deh, tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Tutup aja deh. Lalu dibuka dulu ya deh bajunya. Adek dilihat dulu ya, dibuka bajunya, mau dilihat dadanya, keseimbangan dadanya simetris, terusnya dede nafas ya, ditarik lagi, remitusnya juga seimbang, lalu diperkusi dulu sebentar ya sayangnya. Dulu. Suara parunya juga sonor. Terus diauskultasi dulu ya sayang ya. Suara parunya juga vesikuler. Ada, sekarang dilihat perutnya ya.
terdapat luka kolostomi di perut bagian sebelah kiri, terus terdapat kemerahan juga di sekitar stomaknya. Dedek, teteh tekan ya. Sakit? Sakit? Terus suara perkusi abdomennya juga timpani. Terus didengerin peristaltik ususnya atau bising ususnya. Periksa ya, Dek. Bising ususnya 18 kali per menit ya. Terus dilihat ekstremitasnya, ekstremitas di sebelah tangan kiri terdapat terpasang infus D5 seperempat ns dengan 15 tetes per menit. Terus di sebelah kirinya tidak ada luka, tidak ada lesi, dan tidak ada odem. Ada lihat kakinya ya. Terus di ekstremitas bawahnya juga dia tidak terdapat edem, tidak terdapat luka, tidak terdapat nyeri tekan, dan tidak ada lesi. Lalu dilihat di genitalianya juga. Apa ya, Dek? Dia itu di genitalianya itu berjenis kelamin perempuan, bentuknya juga normal. Terus di anusnya itu dia terdapat luka pos operasi PSR besar P. Baiklah, udah selesai ya, Dek. Baik Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Hasilnya itu dia semuanya normal, cuma di sekitar kantong di luka stomanya itu dia terdapat kemerahan. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu tanyakan? Ya, bagaimana cara merawat lukanya biar nggak infeksi gitu? Oh, cara merawat lukanya. Ya, nanti saya kasih tahu untuk melakukan perawatan luka di rumahnya. Ibu bisanya jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10 baik. Ya udah, nanti jam 10 saya akan kesini lagi untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang cara melakukan perawatan luka kolostomi di rumah. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah. Baik, kalau gitu saya izin permisi keluar ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sis. Ibu, sesuai dengan perjanjian kita tadi pagi, saya di sini akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang perawatan luka di kolostomi. Sebelumnya ini ada leafletnya, silahkan Ibu baca-baca dulu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik, kalau gitu kita mulai ya, Bu ya. Ya. Apa sih kolostomi itu? Kolostomi adalah lubang yang dibuat dengan pembedahan di antara kolon dan abdomen dan permukaan abdomen. Fungsinya itu untuk membuang kotoran atau BAB. Lalu tujuannya itu tujuan perawatan luka kolostomi itu adalah untuk mencegah sekitar lubang buatan atau luka kolostominya itu agar tidak lecet, lalu agar si anaknya juga terhindar dari infeksi. Terus juga mencegah timbulnya bau atau yang bekas si E-nya itu tidak bau, atau mencegah timbulnya bau yang tidak sedap, lalu mencegah penyakit juga agar tidak bertambah parah. Lalu kapan sih waktu penggantian kolostomi itu kantong kolostomi itu? Waktu penggantiannya itu jika si kantong kolostominya itu udah penuh, terus udah kecium bau yang tidak sedap, terus itu tuh harus segera langsung diganti agar tidak infeksi atau tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Lalu alat-alat untuk perawatan luka kolostomi di rumah itu
mengganti kolostominya. Terus buang kantong kolostomi sama kaset pelindung yang di atas luka kolostomi itu di tempat sampah atau di kantong kresek. Terus lubangnya itu kolostominya itu pas dibuka harus kalau misalnya kering harus dibersihkan dengan air hangat agar tidak luka. Kan biasanya kalau luka udah kering itu suka lecet kalau ditarik dengan sengaja. Terus bersihkan lubang buatannya. Kalau bisa udah dilepas, dibuka udah dibuka kantong kolostominya, dibersihkan kulit areanya itu pakai air hangat yang sudah disiapkan dengan menggunakan kasa. Terus jangan terlalu basah juga ya Bu ya, agar tidak agar tidak banjir, agar tidak becek. Terus jika sudah dikeringkan lagi lukanya agar tidak ada sisa-sisa air yang tadi. Terus juga pasang kasa pelindungnya, pasang kasa pelindung di atas lukanya itu menggunakan vaselin atau jeli di sekitar lubang buatan dengan cara melingkar. Terus ukur lubang buatannya, lalu lubang pada kantong kolostomi yang bening sesuai ukuran lubang buatan. Terus buka perekat pada kantong kolostomi, terus tempatkan kantong kolostomi pada lubang tekan dengan lembut, mulai dari arah lubang buatan keluar supaya kantong si kolostominya itu menempel. Jika sudah gitu, langsung tutup ujung kolostomi lubang buatannya dengan gelang karet supaya tidak bocor, si kotorannya itu tidak keluar. Terus jika sudah selesai, cuci tangan kembali sesudah si ibu membersihkan luka kolostominya. Sebelumnya, apakah ada yang ibu tanyakan? Ada dok, ada sus. Kalau mau ganti kantong kolostomi itu harus pakai ukuran yang sama tidak dok? Tentu saja tidak Bu. Jadi harus diukur lagi si luka kantong kolostominya itu. Jika tidak diukur, takutnya nanti ibu beli kantong kolostominya itu tidak sesuai dengan ukuran, jadi nanti akan menimbulkan kebocoran. Lalu apa lagi Bu? Ibu sudah paham? Kalau gitu saya mau nanya, apa sih kolostomi itu? Tempat untuk pembuangan BAB Melalui pembedahan juga ya Bu ya. Baik kalau gitu, sekarang apakah ibu sudah mengerti tentang perawatan luka kolostomi di rumah? Baik kalau gitu saya izin permisi keluar, leafletnya silakan ibu bawa. Terima kasih ya Bu untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.